Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi membahas masalah judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Kemenko PMK Jakarta pada Selasa siang. Rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberantas judi online hingga ke tingkat desa. Lantaran masalah judi online sudah sangat meresahkan selama beberapa waktu terakhir. Dalam rakor ini, berbagai upaya dalam pemberantasan judi online telah dilakukan. Misalnya dengan memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina, serta pembekuan rekening yang terlibat judi online. Langkah tersebut diambil karena judi online sudah merugikan banyak pihak. Dalam melakukan pencegahan, kita akan melaksanakan beberapa tindakan bersama-sama dengan tokoh para pengurus besar lembaga agama tadi, para ketua umum, persatuan guru, forum, dan majelis rektor. Yang pertama adalah kita akan lakukan kampanye kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online. Bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama, khususnya adalah untuk kementerian yang satkernya vertikal, yaitu seperti kementerian yang jajarannya sampai di daerah-daerah. Ini diperlukan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, terutama juga kepada PNS-nya. Berikutnya adalah melakukan optimalisasi peran dari Babinsa, Babin Kaptimas, ibu-ibu PKK, Karang Taruna untuk mencegah terjadinya judi online di wilayah-wilayah pedesaan, desa maupun kelurahan. Selain itu, Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online, Hadi Cahyanto, mengatakan judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Namun ada 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online yaitu Jawa Barat, dengan jumlah pelaku 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua dengan jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta, sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Provinsi Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara itu Provinsi keempat, yakni Provinsi Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi terakhir ada Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online menembus hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya.
Meski pemerintah melalui Kemenkominfo telah memblokir ribuan bahkan jutaan aplikasi judi online, namun faktanya perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis. Tak tanggung-tanggung dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 menembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online menembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar, mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak mengalahkan negara lain. Kita ke informasi lain, pemirsa, keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas akibat terjatuh dari jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, melapor ke kantor Komnas HAM. Komnas HAM dan kuasa hukum keluarga korban sepakat akan membentuk tim investigasi. Keluarga korban dan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta Komnas HAM membantu pengungkapan kematian Afif Maulana. Sebab keluarga korban dan kuasa hukum menilai terdapat kejanggalan pada kematian korban. Setelah ditemukan luka lebam pada jasad korban, keluarga menduga korban mendapat kekerasan fisik dari oknum polisi sebelum jatuh dari jembatan Kuranji, Kota Padang. Keluarga juga yakin korban tidak pernah ikut-ikut tawuran. Saksi yang dimaksud itu sebenarnya dia pernah memberikan keterangan di kantor sebelum kasus ini diketahui banyak orang. Sebenarnya dia memberikan keterangan bagaimana terkait almarhum AM itu meninggal dan lain-lain. Tapi setelah itu kami beberapa hari setelah itu pasca Idul Adha ternyata kami ingin menemui saksi tersebut. Pihak keluarga sudah membatasi bahwa kalau meminta keterangan anaknya ya silahkan ke Polres gitu, dan tidak dibiarkan kami untuk bertemu lagi dengan anak tersebut gitu. Partai Keadilan Sejahtera mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sementara PDI Perjuangan yang sempat menyatakan tertarik dengan Anies di Jakarta hingga kini belum menentukan dukungan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengatakan hal tersebut diputuskan setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak, salah satunya dari DPW PKB Jakarta. Sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta. Juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Sebelumnya Anies Baswedan telah bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran Anies sekaligus menerima dukungan dari PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain.
karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Sementara itu PDI Perjuangan pernah menyatakan ketertarikannya kepada Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani awal Juni lalu. Lalu apakah PDIP akan bergabung dukung Anies atau justru mengusung calon baru untuk menantang Anies di Pilkada Jakarta 2024? Tim Liputan iNews melaporkan. PKB dan PKS telah resmi menyatakan dukungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana peluang Anies di Pilkada Jakarta dan siapa pesaing terberat Anies? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Davi. Mas Adi, ketika PKS resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, kemudian menyandingkannya dengan Sohibul Iman, Anda membacanya bagaimana kemudian pergerakan dari PDI Perjuangan, Mas Adi? Ya saya kira PKS cukup realistis ya. Setelah mengumumkan kader mereka, Sohibul Iman untuk bertanding di Jakarta, tiba-tiba PKS itu menyodorkan proposal politik untuk menduetkan antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Ini tentu adalah sikap politik yang cukup realistis karena memang kalau kita membaca hasil survei, Anies Baswedan itu adalah sosok yang saya kira elektabilitasnya paling tinggi, mengingat posisinya per hari ini adalah posisi mantan Gubernur Jakarta yang saya kira masih punya penetrasi dan basis yang cukup kuat di Jakarta. Nah yang menarik tentu saja adalah karena memang PKS ini bergerak cepat, tentu PKS itu tidak mau kehilangan momentum. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu PKS ini kan terkesan masih cukup kebingungan bagaimana melakukan manuver politik. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh PKS hari ini adalah sikap politik yang sebenarnya cukup terukur dan realistis karena kalau bicara tentang elektabilitas calon gubernur di Jakarta, Anies lah yang paling kuat. Tinggal misalnya kita nunggu bagaimana sikap resmi dari PKB, karena apapun judulnya, PKB itu adalah partai politik yang sejak awal mendeklarasikan Anies untuk maju. Tanpa PKB, saya kira PKS tidak akan bisa untuk mendaftarkan diri duet antara Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman karena kursi yang dimiliki oleh PKS itu tidak cukup. Kemudian yang menjadi tanda tanya itu lalu bagaimana dengan sikap politik PDIP? Ya saya kira PDIP akan terus melakukan manuver politik. Salah satu opsinya mungkin akan terus meyakinkan partai-partai politik yang lain bagaimana PDIP juga punya kongsi politik, apakah menjadi bagian dari gabungan koalisinya Anies Baswedan ataukah akan menjadi bagian dari poros yang lain, misalnya dengan Kim atau misalnya PDIP itu membuka koalisi politik sendiri. Karena bagi PKB sebenarnya dengan PKS seakan-akan ini sudah kompak. Kalau saya menduganya ini masih cukup dinamis peta politiknya. Jadi sebelum ada keputusan resmi dari KPU secara definitif diumumkan sebagai calon gubernur yang bisa bertanding, maka sepanjang itu juga saya kira pergerakan dan dinamika politik itu akan terus berkembang. Siapa tahu misalnya tiba-tiba juga PDIP itu tertarik untuk mengusung Anies tapi juga harus wajib berduet dengan kader mereka. Ini yang sepertinya juga akan menentukan akhirnya Anies Baswedan itu akan memilih siapa, akan memilih berkoalisi dengan PKS ataukah akan memilih berkoalisi dengan PDIP. Jadi ini saya kira per hari ini masih belum ada sikap resmi dari PKB maksud saya, termasuk sikap resmi dari Anies Baswedan terkait dengan proposal politik yang kemudian telah disampaikan oleh PKS per hari ini. Jadi bagi saya cukup dinamis. Tapi yang paling penting adalah PKS sudah punya sikap resmi. Jadi siapapun yang tertarik berkoalisi dengan PKS wajib hukumnya menyertakan Sohibul Iman sebagai pendamping. Nah sekarang bolanya ada di Anies, bolanya ada di PKB. Apakah proposal ini diterima ataupun tidak? Nah menurut Anda apa kemudian faktor atau formula yang bisa ditawarkan oleh duet Anies dan Sohibul Iman ini untuk paling tidak menarik perhatian dari PKB dan juga PDIP? Kalau kita lihat sejarahnya kan PDIP dengan PKS kita tahu sebelumnya. Kalau bagi PKB saya kira sejak awal sudah mendeklarasikan secara terbuka bahwa Anies adalah sosok yang mereka sudah rekomendasikan untuk bertanding di Pilgub Jakarta. Saya kira itu tidak ada bantahan apapun. Meski belum ada keputusan resmi dari DPP PKB misalnya, tapi per hari ini sikap politik PKB itu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Oleh karena itu sebenarnya publik sedang menunggu apa sebenarnya respon resmi dari PKB terkait dengan usulan yang sudah disampaikan oleh PKS soal duet antara Anies dan
kemudian Sohibul Iman. Mestinya PKB dan Anies Baswedan itu menyambut baik karena PKS bergabung. Kan begitu jalan ceritanya. Iya. Kalau PKB dan Anies misalnya tidak keburu untuk menyambut ini dengan sikap positif, publik beranggapan jangan-jangan memang Anies dan PKB itu sedang waiting list, mencoba untuk menunggu partai politik yang lain, figur-figur yang lain yang relatif memiliki daya ungkit elektabilitas misalnya ketimbang bersama dengan Sohibul Iman. Kan ini yang sepertinya belum ada pernyataan sikap resmi dari PKB. Jadi intinya sekarang tergantung bagaimana sikap Anies dan sikap PKB. Oke. Kalau untuk Jakarta sendiri kan kita bicara Anies adalah sosok yang kuat. Kemudian partai yang lain PKS yang menyandingkan Sohibul Iman dengan Anies juga kuat di Jakarta. Nah, kira-kira eskalasinya ke depan akan seperti apa? Sosok yang bisa paling tidak minimal menyamakan posisinya dengan Anies dan Sohibul Iman Jakarta. Kalau menggunakan dua variabel, pertama variabel survei dan kerja mesin partai, ya tentu adalah Ridwan Kamil diusung oleh Kim. Oke. Jadi kalau kita membaca hasil-hasil survei, Ridwan Kamil itu adalah sosok yang relatifly elektabilitasnya cukup kompetitif ya jika dihadap-hadapkan dengan Anies Baswedan. Apalagi misalnya RK itu diusung oleh partai-partai politik pendukung Prabowo, di mana mereka itu mesinnya cukup solid dan terbukti memenangkan Pilpres di 2024 yang lalu. Jadi dua variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan bahwa salah satu penantang cukup serius dari Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil plus disupport penuh oleh mesin politik pendukung Kim. Jadi itu saja sih sebenarnya. Ada nama lain seperti Ahok ya, tapi kan kita tahu bahwa Ahok ini kan punya masa lalu soal penistaan agama yang sepertinya itu cukup serius ya, tetap menghinggapi pemilih yang ada di Jakarta, termasuk misalnya tentu PDIP harus kerja keras mencari partai politik tambahan untuk syarat ya untuk mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Jadi dalam konteks itulah per hari ini yang dinilai kompetitif untuk bisa head to head dengan Anies Baswedan adalah kubu dari Kim, Ridwan Kamil ataukah yang lain. Karena ada kecenderungan Golkar itu punya chemistry untuk mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat, bukan di Jakarta yang sebenarnya melawan Anies itu bukan perkara gampang. Oke, baik. Kita lihat nanti konstelasinya akan seperti apa. Tentunya ini masih panjang. Terima kasih Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Sehat selalu Mas Adi. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulya Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya? Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi, mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang ketua RT, Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta.
itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Kalau saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an tuh, jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, Iya, memberatkan maksud, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren bertanggung jawab atas penahanan para terpidana. Keluarga terpidana juga sepakat untuk melaporkan Pasren ke Barreskrim Polri karena memberi keterangan palsu. Dengan membentangkan spanduk dan poster, puluhan warga dan keluarga terpidana kasus Vina Eki mendesak mantan Ketua RT Abdul Pasren segera muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Pasren diduga menyampaikan keterangan bohong yang memberatkan para terpidana. Atas dugaan ini, keluarga terpidana menandatangani surat kuasa ke pengacara Peradi untuk melaporkan Pasren ke Barreskrim Mabes Polri. Terlebih, Pasren selama ini sulit ditemui dan terkesan menghindar. Rencananya sih mau melaporkan Bapak RT Abdul Pasren. Alasannya kenapa, Bu? Karena selama ini Bapak Abdul Pasren tidak mau muncul di hadapan kami dan tidak mau jujur. Karena kami semua percaya bahwa anak-anak kami tidak bersalah. Kami mohon Bapak RT Abdul Pasren, kalau memang mereka benar tidur di rumah Bapak, jujurlah Pak. Kejujuran itu lebih baik Pak. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami dari perwakilan keluarga terpidana memohon kepada Bapak Abdul Pasren, jujurlah. Keluarga berharap agar Abdul Pasren segera muncul dan berkata jujur sehingga para terpidana terbebas dari hukuman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selasa siang, kuasa hukum Peggy Setiawan sambangi kantor Kemenko Polhukam. Tim kuasa hukum Peggy meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena absen di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan Marwan Iswandi Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto yang juga merupakan Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak bisa bertemu dengan Menko Polhukam hari ini karena Hadi Cahyanto ada kegiatan lain. Setelah sidang pra-peradilan ditunda, pengacara Peggy Setiawan was-was karena khawatir berkas perkara Peggy lengkap. Seperti apa upaya pengacara Peggy? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Deo Lipa Yumara dan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Bang Deo. Pak Arianto. Selamat malam, Mas Iwan. Selamat malam, Mas. Oke, saya ke Bang Deo terlebih dahulu. Bang Deo, sebenarnya betul nggak nih tim Anda was-was karena kejar-kejaran ini? Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pra-peradilan ya, upaya pra-peradilan itu kan waktunya 7 hari untuk bersidang ya. Kemudian ada posisi di mana satu pihak tidak hadir, yaitu di pihak Polda Jawa Barat ya kan. Nah, sidang ditunda 1 minggu. Ini masih sah-sah saja begitu. Jadi saya beranggapan bahwasanya ini masih normal ya. Karena seringkali juga kalau kita mengajukan sidang pra-peradilan dalam perkara apapun juga, kadang-kadang pihak penyidik atau pihak pembela dari penyidik ini hari ini nggak hadir, mungkin besok atau mungkin 1 minggu kemudian. Tapi setelah 1 minggu kemudian ketika kemudian sidang dimulai lagi, kalau dia tidak hadir, ini baru risiko buat penyidik dan buat Polda kan begitu. Kalau misalnya mereka tidak hadir, risikonya apa? Risikonya nanti mereka bisa kalah gitu kalau tidak hadir lagi. Makanya
ditundanya ini adalah keadaan biasa kalau menurut saya ya, karena kita kalau berperadilan itu kadang-kadang memang nggak hadir. Jangankan berperadilan, sidang biasa aja kadang-kadang sidang pertama atau hari pertama itu jarang ada yang hadir. Nanti panggilan berikutnya baru mereka hadir. Oke, Nah, Bang Deo, informasi yang Anda dapat kemarin kenapa pihak dari kepolisian tidak hadir? Nah, kalau dari ini sih kayaknya nggak ada informasi ya. Makanya karena nggak ada informasi, kita beranggapan bahwasanya ini adalah strategi dari pihak Polda Jawa Barat. Apa tuh strateginya? Mungkin mereka pertama menyiapkan materi-materi untuk persiapan pra-peradilan. Kemudian atau mereka belum siap untuk tanda tangan surat kuasa, bisa jadi begitu. Jadi lebih kepada faktor teknis kelihatannya begitu. Jadi tapi kita yakin minggu depan mereka hadirlah di persidangan pra-peradilan. Oke, Pak Arianto, betulkah strategi Polda Jawa Barat ini kemarin menunda sidang pra-peradilan? Analisis Anda, Pak Arianto. Saya tidak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan itu strateginya apa. Tapi saya juga kaget juga, karena waktu itu kan hari H-1 sudah siap mau hadir kan gitu kan, ya kita semua mengharapkan. Tapi tiba-tiba saya monitor kok nggak hadir gitu. Saya tanyakan kepada Polda, sampai tadi pagi itu saya ditanya-tanya, belum ada jawaban. Tapi barusan sore ini tadi dikatakan oleh Humas Polda Jabar bahwa tidak hadirnya kemarin itu karena ada kegiatan lain. Seperti yang disampaikan oleh Kompolnas yang tadi pagi itu saya juga nggak tahu, sehingga saya nggak percaya dengan keterangan Kompolnas. Tapi intinya tadi Humas Polda Jabar sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah siap, cuman karena tadi ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Tapi yakinlah minggu depan pasti akan hadir dan kita siap untuk itu pra-peradilan gitu. Itu kayak begitu Pak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan perkiraan lagi. Itulah kurang lebih penjelasan kenapa Polda Jabar mundur itu. Baru sore ini saya dengar bahwa karena ada kegiatan lain dan kemudian dia menyatakan siap untuk minggu depan pasti. Dan kalau saya lihat dari hakim pra-peradilan tadi kan kalau minggu depan nggak datang ya langsung kita proses kan gitu. Nah ini kan riskan tadi seperti dikatakan Pak Deolipat tadi ya. Kalau sampai seorang digugat nggak datang itu namanya menghilangkan kesempatan untuk membela diri kan gitu. Pasti dia dikalahkan. Makanya itu prediksi saya nggak mungkin Polda Jabar akan tidak hadir minggu depan. Gitu. Dan kemudian apabila dugaan bahwa itu biasanya kan taktik-taktik mengundurkan diri itu supaya nanti cepat-cepat itu bisa diterima jaksa, kemudian sehingga para pedalannya gugur kan setelah karena kalau sudah perkara itu sudah dimulai sidang itu maka para pedalang gugur kan gitu kira-kira. Kalau Polda menerapkan strategi ini saya pikir kurang tepat perkiraan saya ya. Karena sekarang ini kan ya kondisinya kan jaksa kan sudah lebih waspada kan. Gara-gara kasus yang 2016 dulu yang kayak gitu ya. Dengan pembuktian yang sesimpel itu kemudian akhirnya sekarang digugat masyarakat banyak kan bahwa itu nggak benar gitu kan. Nah, makanya sekarang jaksa pasti melihat berkas yang sekarang ini betul-betul diteliti dia mesti tidak mau ambil risiko, kurang sedikit pasti dikembalikan polisi suruh melengkapin kan gitu Pak. Karena kalau jaksa membantu polisi misalkan cepat-cepat di P21 nanti kekurangan dia yang nanggung gitu. Masa mau kayak gitu kan enggak kan gitu. Jadi makanya strategi untuk menunda supaya sampai P21 sehingga pra-peradilan itu gugur itu kelihatannya kok nggak akan ditempuh oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak akan sebodoh itulah. Ya. Apalagi kasus ini juga mendapat sorotan publik begitu ya, bukan tidak mungkin nanti jaksa juga akan disorot publik begitu ya Pak Arianto ya. Justru saya menilainya ini sebagai lebih hati-hati gitu kan. Tadinya mungkin sudah siap tapi kemudian begitu melihat yang gugat itu ada 68 penasihat hukum, saksi-saksi banyak gitu kan. Wah ini nggak boleh main-main ini. Apa yang mau diajukan harus kita tangkis gitu. Kira-kira gitulah kira-kira. Baik. Saya ke Bang Deo lagi nih. Bang Deo, yang menarik hari ini juga, ini saya tidak tahu ya rekan Anda atau bukan, Marwan Iswandi, ini bertemu atau menyambangi kantor Kemenko Polhukam, meminta Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat karena kemarin tidak hadir. Tanggapan Anda? Ya, boleh-boleh saja meminta menegur, tapi ini kan nggak ada kepentingannya Menko Polhukam untuk menegur Polda kan gitu kan. Kalau minta ya tentu Kapolri yang dimintakan supaya menegur di ini. Tapi itu nggak punya posisi juga untuk tegur menegur karena memang kewenangannya itu ada di Polda Jawa Barat dan di Binkumnya. Jadi dan ini hal yang biasa sebenarnya, jadi nggak perlu kita minta peneguran ya.
nanti juga bagus kalau mereka nggak datang, minggu depan juga lebih bagus lagi kan. Karena nggak datang aja sebenarnya bagus buat tim di pembela ini kan. Kenapa bagus, Bang? Ya bagus, artinya kita tahu bahwasanya mereka sebenarnya belum siap kan begitu kan. Artinya ada banyak yang berkemungkinan lemah di situ, makanya ditunda dulu. Kalau bahasanya ditunda ada kegiatan lain itu kan cuma intermezzo cerita aja tuh, seolah-olah aja ada kegiatan lain. Padahal tidak. Padahal karena unsur kehati-hatian mereka menjaga supaya nanti ketika sidang Polda ini harus kemudian siap melawan tim pengacara yang juga siap kan begitu. Nah repotnya kalau, nah tadi juga Pak Arianto bilang kalau P21 ya walaupun udah P21 juga pra peradilan jalan terus saja. Jadi pra peradilan itu bisa gugur kalau ada sidang pertama di pokok perkara, itu baru bisa gugur. Pra peradilan baru jalan, ada sidang pertama, gugur dia. Tapi ini kan masih jauh. Jaksa aja paling P18, P19 tuh. Bolak-balik bisa sebulan 2 bulan lagi kan gitu. Jadi nggak ada ininya. Nah, yang akan paling penting adalah persiapan dari tim pengacara Peggy supaya lebih siap lagi. Karena apa? Karena sampai sekarang pun bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang akan dibawakan oleh pihak Polda Jawa Barat pun belum dapat juga kita nih siapa dan bagaimana bukti-buktinya kan begitu. Nah inilah kelemahan-kelemahan yang kita duga lemah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah press conference pada waktu Humas Polda Jawa Barat menceritakan penangkapan Peggy di mana tidak didasari dengan bukti-bukti utama, bukti-bukti yang valid. Ya, yang ada cuma bukti identitas kan, saksi identitas. Nah itu yang kemudian bisa jadi tolak ukur kita untuk melihat bahwasanya pembuktian atau alat bukti atau bukti administrasi yang akan dibawakan di pra peradilan itu kelihatannya lemah gitu. Oke, dan itu dibantah langsung oleh Peggy ya pada saat konferensi pers ini ya? Betul, betul. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi juga ada tuntutan bagi pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta kasus Vina. Menurut Anda seperti apa urgensi tim pencari fakta ini? Ya itu usulan yang biasa terjadi ya. Kalau ada sangkut mengkarut kayak gini ini pasti ujung-ujungnya mencari tim cari fakta. Kalau saya sih tidak mengatakan setuju apa tidak, tapi saya hanya mengingatkan apa sih urgensinya tim pencari fakta itu, dan kemudian seberapa kuat temuan daripada tim pencari fakta nanti untuk mengkonter putusan pengadilan yang sudah inkrah, gitu kan. Di mata saya ya kalau pengadilan yang sudah inkrah itu untuk menganulir itu hanya melalui PK gitu. Nah, kalau seandainya toh nanti dibikin tim pencari fakta, kemudian wah penemuannya adalah begini, temuan dia kan cuma dari kesaksian, tidak ada bukti saintifik. Apakah kesaksian itu juga bisa lebih meyakinkan daripada proses peradilan yang 2016 dulu yang katanya cuma berdasarkan kesaksian. Jadi ini kalau itu saya anggap itu tim pencari fakta itu oke lah kerjakan saja. Percuma Pak. Kalau menurut saya lebih baik para pihak yang kalah itu yang kemarin itu merasa tidak mendapatkan keadilan itu menempuh jalur hukum yang ada karena masih terbuka untuk PK itu Pak. Buktinya saksinya kan banyak sekarang itu yang berkeliaran kemana-mana itu aja dikumpulkan itu untuk menggugat ke PK. Itu baru bisa merubah apa yang dulu itu mungkin peradilannya dianggap tidak benar gitu. Tapi kalau dengan tim pencari fakta, apa gunanya Pak? Contoh aja kemarin coba Propam sudah suruh meriksa. Begitu Propam mengatakan tidak ditemukan kode etik, marah lagi. Wah ini Propam kayak gitu. Kan itu kan yang terjadi kayak gitu Pak. Jadi saya tidak ingin membiarkan ya publik itu dibikin pusing dengan pendapat-pendapat yang kayak gitu itu ya. Sehingga akhirnya kan tambah pusing lagi. Mendingan rakyat itu dikasih penjelasan. Ini loh jalur hukum di Indonesia tuh gini caranya. Jadi kalau mau menempuh hukum itu begini caranya. Seperti tadi saya komentari ya, tadi Pak siapa tuh yang menghadap Polhukam itu. Wah dia kan memang gagah berani itu, bekas tentara kan ya, gagah berani dia. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak profesional kan. Dia nggak ngerti kewenangan Polhukam itu di mana. Kemudian padahal Menko Polhukam itu kan ketua ex officio dari Kompolnas. Sama aja dengan dia ngadu ke Kompolnas sudah berarti sudah mengadu kepada Menko Polhukam. Kalau Polhukam suruh negor Pak penyidik ya seperti Pak tadi bilang ya akan mungkin itu dikerjakan Pak itu. Baik. Nah, yang menarik kemudian apakah masuk akal nih kemudian ini nanti dijawab ya usai jeda oleh Pak Arianto dan Bang Deo. Apakah masuk akal ketika Polda Jawa Barat beralasan ada agenda lain tidak hadir di pra peradilan padahal kasus ini mendapatkan atensi dari Kapolri dan Presiden? Dijawab usai jeda berikut. Bapak-bapak pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan diskusi kami usai jeda berikut di iNewsroom.
Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Deo Lipa dan Pak Arianto. Tadi saya sebelum jeda bertanya nih, Bang Deo Lipa dulu deh. Bang Deo Lipa, ini masuk akal nggak ketika kasus ini mendapat atensi khusus dari Kapolri, kemudian Presiden juga memberikan perhatian khusus. Tapi kemarin Polda Jawa Barat tidak hadir dengan alasan ada agenda lain. Kalau tadi kata Anda kan ini memperlihatkan tidak siap begitu menghadapi tim kuasa hukum. Sebenarnya bagaimana Anda melihat ini ketidakhadiran dari Polda Jawa Barat? Ya, kalau bicara alasan kan bisa apa aja. Suka-suka lah dari Polda Jawa Barat kan. Kalau mereka bilang ada agenda lain, ya sudah, nggak apa-apa. Ya ada agenda lain kan. Cuman kan kita nggak lihat kesananya. Kan kita lihat apa sih implisit dari balik ada agenda lain itu kan. Artinya sebenarnya ada kekurangsiapan dari pihak Polda Jabar maupun pembelanya untuk hadir pada saat kemarin itu. Jadi ada keraguan-keraguan atau ketidaksiapan. Nah, konteks sebaliknya adalah perlu kehati-hatian. Makanya mereka perlu waktu kira-kira 4-5 hari untuk persiapan untuk supaya matang ini. Supaya nanti ketika mereka melakukan bantahan-bantahan gugatan, mereka siap. Itu tadi. Itu kalau bicara kesiapan di aspek formil dan material. Atau kebelum siapan di siapa nanti kuasa hukumnya. Kemudian siapa nanti terus surat kuasanya bagaimana? Itu kan perlu waktu juga. Jadi kalau mereka kemudian dari Polda Jawa bilang ada agenda lain ya nggak ada persoalan. Karena kalau di pengadilan itu alasan tuh boleh macam-macam kok. Kalau nggak hadir tuh ada alasan orang tua sakit, ada alasan anak sakit, bisa juga tuh boleh-boleh aja tuh kalau di pengadilan. Dan hakim menerima apa aja alasan. Yang penting nggak hadir, tapi yang penting ada alasan dibanding tidak ada alasan. Nah ini kan ceritanya kan alasannya ada agenda lain. Apakah itu dimasukkan dalam persidangan ada agenda lain itu dimasukkan sebagai alasan ketidakhadiran atau tidak kita belum tahu. Tapi tampaknya memang tidak hadir benar-benar plong tidak hadir. Alasannya kan baru ada setelah sidang. Oh kami ada agenda lain. Ya sudah. Kalau dibicara masuk akal, ya suka-suka, boleh juga masuk akal. Tapi padahal sebelumnya kan Polda Jawa Barat menyampaikan ya bahwa siap menghadapi pra-peradilan Peggy. Harusnya ini logika kita semua ya, termasuk masyarakat. Ketika Polda Jawa Barat mengatakan itu kepada publik, harusnya mereka ketika menghadapi pra-peradilan sudah siap semuanya, bukan menyampaikan alasan ini di kemudian atau setelah persidangan. Tanggapan Anda, Bang Deo? Ya, kalau yang bilang siap kan pimpinannya, anak buahnya kan belum tentu siap kan gitu. Jadi kadang-kadang antara humas sama di wilayah bawahnya, struktural bawahnya itu kadang-kadang suka nggak sinkron. Kenapa? Karena hubungan koordinasi tadi. Jadi tampaknya bahasa saya tidak siap. Pimpinan bilang iya siap, tapi anak buahnya bilang ya belum siap bang, kan begitu ya. Ya sudah, jadi akhirnya nggak nongol. Kalau nongol malah berbahaya, begitu. Nah minggu depan nggak nongol lebih berbahaya lagi, begitu. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan kasus ini menyita opini publik sedemikian rupa, begitu besar perhatian publik terhadap kasus ini. Nah, kemudian ketidakhadiran polisi dalam pra-peradilan kemarin mau tidak mau membentuk semacam asumsi di masyarakat bahwa ini 1-0 bahwa yang tadi dikatakan Bang Deo, polisi tidak siap menghadapi pra-peradilan. Jangan-jangan ada terusannya begitu ya, Pak Arianto. Nah, bagaimana kemudian ini? Terusan apa maksudnya? Iya, jangan-jangan bahwa tadi apapun variabelnya bisa tidak siap, bisa ada agenda lain dan lain sebagainya begitu ya, Pak Arianto. Nah, bagaimana Anda melihat ini sedemikian rupa bisa mempengaruhi opini publik? Kalau bagi saya ya, saya jawab mulai yang pertama. Kemungkinannya ini tidak hadir itu kan tadi banyak sekali kemungkinannya. Nomor 1, kemungkinan tidak siap. Nomor 2, kemungkinan untuk mengundur-undur supaya nanti bisa gugur, kan itu bisa saja. Ketiga, kemungkinan karena memang administrasinya kurang komplit, kan gitu. Keempat, kemungkinan karena surat kuasanya belum diteken dan sebagainya itu ya. Nah, saya menambah alternatif karena kemungkinan dia ingin lebih perfect. Tadinya udah siap, kemudian melihat bahwa memang ini menjadi taruhan, maka dia ingin menambah sehingga butuh waktu. Dari pilihan-pilihan itu semua ya, itu ya. Itu penyidik pasti akan ngambil salah satu di mana yang kira-kira yang dia bekerjakan dan menguntungkan untuk tujuan dia gitu. Ternyata dia memilih alasan itu tadi bahwa ada kegiatan yang lain kan gitu. Walaupun ini kasus ini kan sudah ditunggu-tunggu orang banyak kan gitu ya. Kalau menunda atau tidak hadir berarti kan Anda memang sengaja menambah kebingungan masyarakat. Kan kira-kira yang terjadi begitu ya Pak ya? Iya.
Tapi kalau saya meninjaunya gini, Pak Kapolri memang stres. Pokoknya harus serius menanganinya, harus hati-hati, harus siapkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, kan gitu kan. Ya justru karena tekanan itulah kemudian maka minggu lalu yang dia sudah siap kemudian jadi kurang siap lagi. Karena dia harus melengkapi ini karena ini menjadi taruhan. Asumsi saya cuma gitu aja. Kemarin ketika saya tidak tahu bahwa alasannya ternyata dia nggak bisa datang ini Pak. Jadi dalam hal ini kalau saya penilaian saya gini, apa yang dikerjakan penyidik tidak salah ya, tidak salah. Cuman kurang begitu legitimate. Artinya tuh kurang diakui oleh masyarakat bahwa itu suatu kerja yang baik gitu. Karena masyarakat menambah curiga kan dari kelihatannya kok misalkan tadi tuduhan melecehkan pengadilan lah, kemudian kurang serius atau memang kurang bukti atau asal-asalan kan gitu yang terjadi. Jadi ini penyidik ini saya sendiri menduga ya tadi itu saya pikir karena sudah lengkap tapi kemudian harus dilengkapi lagi, saya pikir itu ternyata dia alasannya yang disampaikan adalah karena ada kegiatan lain, ya itu ya nggak apa-apa. Tapi ya risikonya itu tadi masyarakat makin penasaran kan gitu, seakan-akan gitu. Tapi bagi saya sih enggak lah, karena ini kan seperti tadi Pak Diolubia bilang tadi diundur seminggu itu tidak ada masalah, karena itu masih ada kemungkinan masih bisa diputus sebelum kasus itu dimulai sidang kan itu. Jadi tidak memberikan kemungkinan pada polisi untuk menghindar daripada pra peradilan itu. Artinya pra peradilan pasti akan jalan Pak gitu ya. Tetapi masing-masing lebih hati-hati gitu. Oke. Bang Dio, jadi kalau minggu depan Anda siap dan apa saja yang sudah dipersiapkan, ada berapa nih pengacara rekan-rekan Anda yang akan mendampingi Peggy? Ya sebenarnya kan pengacaranya sudah sampai 100-an tuh. Jadi kalau tadi kemarin di sidang pun banyak tuh. Sebenarnya udah aman-aman aja kalau dari sisi pengacara. Nah kalau agenda-agendanya kan standar aja kalau pra peradilan kan. Kita mempertanyakan tuh apakah salah tangkap, apakah kemudian bagaimana prosedur surat-surat penahanannya, penangkapannya. Kan itu aja paling sama bukti-bukti kalau ini kan. Tapi ini kan sebenarnya kalau pra peradilan itu cuma aspek formal aja. Formal dari administrasi formal dari prosedur dari proses penangkapan, penahanan, apa SP3, apa kemudian ada salah tangkap. Kan itu aja di aspek formalnya, bukan pada pokok perkara. Pokok perkara nanti setelah pra peradilan ini ternyata Peggy kalah, ya lanjut ke pokok perkara, sidang lagi yang utama, sidang utama begitu. Jadi ya sederhana aja kalau pra peradilan ini, apalagi kan ini acara singkat, cuma 1 minggu aja, 7 hari kerja aja ini. Itu. Tidak jadi, ada ya yang sudah. Oke, tidak ada yang dikhawatirkan ya, sudah sangat siap ya. Sudah sangat siap kalau tim pengacara Peggy. Oke, baik. Terima kasih Bang Deo Lipayumara sudah bergabung bersama kami. Pak Arianto juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Kembali di iNewsroom, pemirsa, serangan cyber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan pusat data nasional. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan, tapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada pusat data nasional. Adapun kronologi serangan cyber yang menargetkan pusat data nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan cyber jenis ransomware bernama Brainchipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga beresiko terekspos dalam serangan ini. Ini berarti hampir setengah dari populasi pengguna internet di Indonesia terpengaruh langsung dengan insiden ini. Serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian
juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan. Tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam guna mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan. Dan peningkatan keamanan cyber untuk memperkuat infrastruktur keamanan cyber nasional. Pemirsa, Badan Cyber dan Sandi Negara turun tangan menangani serangan terhadap server pusat data nasional. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar rupiah. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server pusat data nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis Brainchipper ke server PDN. Bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, sistem aplikasi perlintasan di sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia terganggu. Pengecekan visa dan paspor dilakukan secara manual, membuat penumpang harus mengantri lebih lama. Penumpang rute luar negeri mengantri di pelayanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis pekan lalu. Pelayanan imigrasi ini dilakukan secara manual. Mereka tidak bisa menggunakan sistem auto gate akibat server down, imbas gangguan pada sistem pusat data nasional Kominfo. Ada 45 konter manual yang disiapkan di Terminal 2 dan Terminal 3. Adapun gangguan pada server PDN terjadi sejak Kamis pagi. Sementara itu, pihak bandara menyatakan, meski terjadi gangguan, proses pemeriksaan di layanan keimigrasian tetap berjalan lancar. Agar terhindar dari ketertinggalan pesawat, para penumpang dihimbau datang 3 atau 4 jam lebih awal. Masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Setelah server pusat data nasional mengalami gangguan, layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya bisa melayani kedatangan jemaah haji mulai kemarin. 5 kloter jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan jemaah bersamaan dengan aktifnya server pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama 3 hari. Server PDN milik Kominfo sudah berfungsi pada Minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba sudah dapat menggunakan sistem auto gate. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Musisi sekaligus tersangka penyalahgunaan narkotika Virgon Putra Tambunan menyesal dan meminta maaf. Adapun motif Virgon mengkonsumsi sabu menurutnya adalah untuk menurunkan berat badan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program iNews Prime bersama rekan saya Fani Imaniar. Akhir kata saya David Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Musisi Virgon Putra Tambunan meminta maaf atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Virgon yang sudah menyandang status tersangka ini mengaku menyesal dan berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik di masa depan. Virgon ternyata pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di tahun 2012 namun sempat berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang ini saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah pada depannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap tim penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang sedang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Berdasarkan informasi dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap PTP dan PA, didapat informasi bahwa narkotika yang digunakan oleh PTP dan PA berasal dari BH, di mana BH membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang saat ini masih kita tetapkan sebagai DPO.